Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 9 akan membuka sesi pembuka pada video presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Yang terlebih dahulu akan saya perkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Hilwati Najwa, dan juga rekan saya, yaitu Zahratun Nisa Rahmadina. Di sini kami membawakan materi yang berjudul Etika, Moral, dan Susila. Materi ini dari mata kuliah yaitu Pendidikan Akhlak. Baik, untuk pembahasan lebih lanjut akan kami sampaikan di slide berikutnya. Baik, kita ke slide yang selanjutnya, yaitu pembahasan yang pertama, pengertian akhlak. Akhlak sendiri ini mempunyai pengertian terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan juga terminologi. Yang pertama ini secara etimologi adalah dari pendekatan etimologi, perkataan akhlak ini berasal dari bahasa Arab yang jamak dari bentuk mufradatnya yaitu khuluqun, yang menurut logat diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khulqun yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan khalik yang berarti sang pencipta, dan juga makhluk yang berarti yang diciptakan. Kata akhlak atau khuluq ini kedua-duanya dapat dijumpai di dalam Al-Quran, yaitu sebagai contoh di sini ada Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'alla khuluqin adzim, yang berarti dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Kemudian yang kedua ini menurut atau secara terminologi. Di sini ada beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada dari Ibnu Miskawai, yang berarti bahwa akhlak ini adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Kemudian menurut ahli yang selanjutnya, yaitu menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu kepada pikiran dan pertimbangan. Adapun menurut pendapat yang ketiga sekaligus yang terakhir, menurut Profesor Dr. Ahmad Amin, akhlak ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya kehendak itu bila membiasakannya atau membiasakan sesuatu, kebiasaan itu dinamakan akhlak. Menurutnya lagi, kehendak itu ialah ketentuan dari beberapa keinginan manusia setelah imbang, sedang kebiasaan merupakan perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah melakukannya. Masing-masing dari kehendak dan kebiasaan ini mempunyai kekuatan, dan gabungan dari kekuatan itu menimbulkan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan besar inilah yang bernama akhlak. Baik, kita sudah berada pada pembahasan yang ketiga, yaitu pengertian daripada etika. Etika sendiri dari segi etimologi atau ilmu asal-usul kata, ini berasal dari bahasa Yunani. Ada ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang azas-azas, akhlak, atau moral. Dari pengertian kebahasan ini terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Adapun arti etika dari segi istilah ini telah dikemukakan oleh para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan juga menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Dalam Ensiklopedia Britannica, etika dinyatakan sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematik mengenai sifat dasar dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Hilwati Najwa atas pemaparan materinya mengenai pengertian akhlak dan pengertian etika. Selanjutnya saya Zahratun Nisa Rahmadina akan melanjutkan
mengenai pengertian moral dan pengertian susila. Untuk pengertian moral, dari segi bahasa, moral itu berasal dari bahasa Latin, mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adaptasi kebiasaan. Untuk di dalam kamus umum bahasa Indonesia sendiri dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Kemudian, moral dalam istilah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Untuk kesimpulannya dapat kita pahami bahwa moral sendiri adalah istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau ketentuan baik atau buruk, benar atau bahkan salah. Jika pengertian etika dan moral tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, kita dapat mengatakan bahwa antara etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia selanjutnya yang mana akan ditentukan posisinya apakah baik atau bahkan buruk. Selanjutnya itu mengenai pengertian susila. Secara bahasa, susila berasal dari bahasa Sanskerta yang mana diambil dari potongan kata dari su artinya baik dan sila artinya prinsip, dasar atau aturan. Susila atau kesusilaan diartikan sebagai aturan hidup yang lebih sopan, baik dan beradab. Secara istilahnya, kesusilaan merupakan upaya membimbing, memasyarakatkan hidup yang sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kesusilaan menggambarkan di mana orang selalu menerapkan nilai-nilai yang dipandang baik. Untuk kesusilaan sendiri, dalam pengertian yang berkembang di masyarakat, itu mengacu pada makna membimbing, memandu, mengarahkan, dan membiasakan seseorang atau sekelompok orang untuk hidup sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup akhlak, etika, moral, dan susila. Ada beberapa persamaan di antara akhlak, etika, moral, dan susila yang dapat kami paparkan sebagai berikut. Yang pertama, akhlak, etika, moral, dan susila itu mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, bahkan perangai yang baik. Yang kedua, akhlak, etika, moral, dan susila merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, moral, dan susila seseorang atau bahkan sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Yang ketiga, akhlak, etika, moral, dan susila pada seseorang atau sekelompok orang itu tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, bahkan konstan, namun merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan, bahkan dukungan dari lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang secara terus-menerus berkesinambungan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Semoga semuanya bisa dipahami dan menjadi ladang ilmu baru bagi teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.